Terusan atau kanal adalah jalur air yang secara khusus dibangun di sepanjang rute air laut untuk memungkinkan lewatnya kapal. Kanal-kanal itu dibangun untuk menghubungkan jalur menuju badan air, seperti laut, danau, dan sungai, serta menawarkan rute alternatif ke kapal, terutama kapal kargo. Kanal semacam itu sangat penting dalam industri maritim karena menawarkan rute transportasi laut yang lebih pendek. Ada ratusan kanal pengiriman di seluruh dunia, dengan panjang, lebar, dan kedalaman yang berbeda, memfasilitasi pergerakan berbagai kapal dengan mudah setiap hari. Beberapa kanal merupakan rute lalu lintas air tersibuk di seluruh dunia. Berikut 10 kanal pengiriman paling terkenal dan tersibuk dari seluruh dunia versi Top Spot. Terusan Suez. Terusan Suez diresmikan pada November 1869. Terusan Suez menjadi salah satu terusan terpenting di dunia. Terusan Suez dibangun untuk menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez, sehingga kapal-kapal dari Eropa dapat berlabuh ke benua Asia maupun sebaliknya tanpa harus mengitari benua Afrika. Terusan Suez memiliki panjang 193 km dengan lebar permukaan sekitar 200-300 meter dan kedalaman terdalam mencapai 24 meter. Jalur kanal dibuat dari ujung Teluk Suez, melewati Danau Great Bitter hingga berujung di Pelabuhan Said. Pada tahun 2016 sebuah jalur baru diresmikan sehingga memungkinkan adanya jalur dua arah sekaligus. Hingga saat ini, terusan Suez menjadi jalur utama transportasi laut dunia khususnya bagi kapal angkutan kargo. Sekitar 52 kapal melewati terusan ini setiap harinya. Namun beberapa jenis kapal besar memiliki risiko tersangkut dikarenakan lebar kanal yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan panjang kapal kargo pada umumnya. Terusan yang memisahkan Asia dari benua Afrika ini menjadi jalur maritim terpendek antara Eropa dan wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Barat. Terusan Panama. Terusan Panama salah satu gerbang maritim terpenting di wilayah barat. Terusan Panama menyediakan konektivitas antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, melalui Tanah Genting Panama, sebuah jalur sempit yang memisahkan Laut Karibia dari Samudra Pasifik. Karena lautan yang menghubungkan kanal tidak pada tingkat yang sama, kanal menggunakan lock gates di kedua sisinya untuk mengangkat kapal ke permukaan yang lebih tinggi dan juga untuk turun ke permukaan laut yang lebih rendah. Terusan Panama dibuka pada tahun 1914, untuk membantu kapal yang transit antara pantai timur dan barat Amerika Serikat dan mempersingkat perjalanan mereka sejauh 15.000 km. Terusan ini memiliki jalur air sepanjang 82 km dan menawarkan layanannya ke 29 layanan kapal utama, yang sebagian besar berada di jalur perdagangan pantai timur Amerika Serikat ke Asia. Kanal Korin. Kanal Korin adalah jalur air yang melintasi tanah genting sempit di Korin untuk menghubungkan Teluk Korin ke Teluk Saronik. Dengan demikian, kanal memisahkan daratan Yunani dari Peloponnese. Kanal Korin adalah rute navigasi penting yang memungkinkan kapal masuk ke Laut Egea dan diklaim dapat menghemat perjalanan hingga 600 km jika dari Peloponnese. Digali melalui tanah genting di permukaan laut, kanal memiliki panjang 6,4 km dengan lebar 25 meter. Mustahil bagi kapal besar modern untuk lewat, sehingga membuat kehilangan kegiatan ekonomi yang sangat signifikan dari yang pernah dimiliki. Dan bagi para petualang, jembatan yang menghubungkan semenanjung ke daratan sangat ideal untuk bungee jumping. Meskipun kepentingan ekonominya telah berkurang, kanal tersebut sudah melayani sekitar 15.000 kapal setidaknya dari 50 negara. Grand Canal Beijing-Hangzhou. Grand Canal Beijing-Hangzhou adalah kanal terpanjang dan tertua di dunia, menghubungkan Sungai Kuning Cina dan Sungai Yangtze. Kanal ini melewati beberapa provinsi di negara Cina, serta menghubungkan dengan beberapa sungai lainnya. Kanal memiliki panjang 1.776 km, wilayah yang paling tinggi yang dilewati terusan ini mencapai 42 meter di Pegunungan Shandong.
Kapal-kapal yang melalui terusan ini tidak mengalami kesulitan untuk mencapai wilayah yang lebih tinggi, dengan diciptakannya Pound Lock pada abad ke-10. Pada masa pemerintahan dinasti Song, penghubung Cina Utara dan Selatan, kanal tersebut memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara Cina karena berperan penting dalam transportasi untuk membawa puluhan ribu ton kargo. Kanal ini awalnya dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi pada masa dinasti Sui. Sehingga tidak mengherankan bahwa pada tahun 2014 kanal besar ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Kanal Laut Hitam Danube. Salah satu lorong terpenting di wilayah Eropa Barat dan benua Eropa adalah Kanal Laut Hitam Danube. Selain menghubungkan Sungai Danube ke Laut Hitam, kanal pelayaran ini juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Utara melalui saluran Danube Main Rhine. Kanal ini menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui Kanal Volga-Don. Laut Hitam Danube memungkinkan kapal melewati wilayah delta yang sulit di Sungai Danube, memberikan kesinambungan dalam operasi maritim di wilayah tersebut. Dan kanal ini merupakan kanal utama di rute perdagangan Eropa. Kanal ini memiliki panjang 64,4 km, yang dibangun antara 1976 dan 1984. Ketika proyek itu selesai, konstruksi dimulai di cabang utara sepanjang 31,2 km dibangun selama periode antara 1983 hingga 1987. Sejarah lain dari Laut Hitam Danube ini adalah puluhan dan ribuan tahanan politik dipekerjakan untuk penggalian jalur air tersebut. Kanal Laut Baltik. Kanal Laut Baltik juga disebut Kanal Laut Putih. Kanal ini merupakan jalur air penting yang mengatur lalu lintas secara internal di sepanjang saluran air Rusia mulai dari Laut Putih di utara dan meluas ke Laut Baltik di selatan. Dibangun pada tahun 1933, kanal pengiriman ini melewati berbagai badan air yang lebih kecil, termasuk Samudra Arktik dan Danau Onega, sebelum akhirnya mencapai Laut Baltik. Kanal ini memiliki panjang 227 km, di mana lalu lintasnya cenderung lengang karena tidak cocok untuk kapal dagang dengan dimensi dan spesifikasi yang lebih besar. Diperkirakan ada total 193 juta ton kargo telah diarahkan melalui kanal ini selama 75 tahun pertama operasinya sejak tahun 1993. Rhine-Main-Danube. Rhine-Main-Danube atau Kanal Eropa adalah kanal yang ada di Bavaria, Jerman. Kanal ini awalnya dibangun pada awal 1938, yang menghubungkan Sungai Main dan Danube melintasi daerah aliran Sungai Eropa. Sungai ini mengalir dari Bamberg melalui Nuremberg ke Kelheim. Terusan ini menghubungkan Laut Utara dan Samudra Atlantik ke Laut Hitam, menyediakan arteri yang dapat dilayari antara Delta Rhine yang di Rotterdam, Belanda, dan Delta Danube di Rumania Tenggara dan Ukraina Barat Daya, melalui Danube Kanal Laut Hitam. Selama bertahun-tahun telah ada beberapa perluasan konstruksi yang telah dibuat pada kanal ini, yang terakhir selesai dilakukan pada tahun 1992. Salah satu pintu gerbang jalur pengiriman penting di Eropa ini memiliki panjang 171 km dan mampu menampung tongkang dengan kapasitas kargo hingga 2.425 ton. Kanal Volga-Don. Kanal Volga-Don adalah konstruksi hidroteknis sepanjang 101 km yang diresmikan pada tahun 1952, dan membentang di antara dua sungai besar Rusia Tengah dan Dataran Kaspia, yaitu Sungai Volga dan Sungai Don. Yang membuat saluran ini begitu unik adalah bahwa ambang batas air yang terdiri dari saluran harus naik tinggi dan mengatasi tanda 88 meter, yang merupakan perbedaan ketinggian antara dua lembah sungai ini. Masalah ini diselesaikan oleh 13 gateway. Dibutuhkan 10 hingga 12 jam untuk melintasi jalur air dari kota Volgograd ke kota Kalak-on-Don. Perjalanan dimulai di daerah terpencil Volga dan melewati lembah Sungai Sarpa. Titik tertinggi dari daerah aliran sungai adalah gerbang nomor 9. Tepat setelah itu, relief perlahan turun ke Don. Kemudian, perjalanan Volga-Don berakhir di dekat kota Kalak-on-Don yang terletak di tepi kiri Waduk Simians. Kanal Kiel. Kanal Kiel dibuka pada tahun 1895. Kanal Kiel menghubungkan Laut Baltik dengan Laut Utara, melewati provinsi Schleswig-Holstein di Jerman.
Kanal yang memiliki panjang 98 km membantu kapal melewati Denmark, yang dianggap sebagai rute maritim yang cukup tidak stabil. Sehingga, Kanal Kiel membantu menghemat waktu perjalanan rata-rata 250 mil laut. Dengan jalur air buatan ini, kapal berada dalam perjalanan ke timur melalui Laut Utara memasuki kanal di Bransbatel dan menyelesaikan perjalanan di Kiel-Holtenau untuk masuk ke Laut Baltik. Aspek konstruksi jalur air berasal dari tahun 1700-an, meskipun pembangunan saluran air Kiel baru dimulai pada akhir 1887. Lebih dari 9.000 pekerja menghabiskan 8 tahun untuk menyelesaikan pembangunan kanal ini. Terusan kapal Houston. Terusan kapal Houston menawarkan lintasan kapal antara Houston, Texas, dan Teluk Meksiko. Terusan kapal Houston sepanjang 80 km dan lebar 160 meter adalah jalur air yang penting di Amerika Serikat. Dibuka pada 1914 dan kemudian ditingkatkan, terusan ini menjadikan Texas rumah bagi salah satu pelabuhan tersibuk di Amerika Serikat. Dengan sejumlah terminal serta lokasi berlabuh, terusan kapal Houston menyaksikan volume lalu lintas tongkang darat yang signifikan. Dikembangkan secara alami oleh pekerjaan pengerukan di Buffalo Bayou dan Galveston Bay, kanal pengiriman ini kemudian diperluas dan diperdalam untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Kanal ini juga memiliki 5 penyeberangan kendaraan.